Kalau ada deutero, pasti ada protokanonika. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Kalau ada deuterokanonika, deutero itu kan kedua, pasti ada protokanonika, pasti ada kanonika pertama. Saya menjadi Katolik selama 1 tahun, ya. Dulu ya dululah masa muda lah ya. Karena pacar saya Katolik, pernah punya pacar Katolik. Dulu ya nggak jadi, ya itu hanya pacaran saja. Jadi saya menjadi Katolik 1 tahun. Tapi saya aneh. Saya cuma 1 tahun jadi Katolik tapi bisa paham itu Katolik. Itu para RM ya, yang sekolah 12 tahun jadi dokter, dia nggak ngerti loh. Coba, apakah Anda paham? Karena ada deuterokanonika, pasti ada protokanonika. Proto itu yang pertama, deutero itu yang kedua. Deuterokanonika ada berapa kitab ayo ya? Yudit, Tobit, Baruh, Sirah udah 4 ya. Kemudian Makabe 1, Makabe 2, 6. Kemudian Esther Vulgata ya 7. Kemudian Daniel tambahan dan Salomo tambahan 9. Disebutnya deutero, artinya pernah ada yang protokanonika. Protokanonika adalah setelah para rasul mati ya. Lalu yang asli Aramaik ya, Perjanjian Baru Aramaik kan dibuang di tempat sampah di kaki Gunung Sinai. Lalu ditemukan oleh orang-orang pecatan-pecatan murid Yesus. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 66 itu kan banyak murid yang dipecat mengundurkan diri. Ngorek-ngorek tempat sampah, dapatlah naskah Kodeks Sinaiticus. Berdasar Kodeks Sinaiticus itulah ditambah lagi dengan Perjanjian Lama 39 kitab yang tercemar oleh Tanak ya, yang Beresit bara Elohim, jadilah kitab 66 kitab. Lalu mereka menamakan kami Katolik. Itu Katolik yang mula-mula. Itulah proses yang namanya protokanonika. 66 kitab tapi tercemar. Lalu tambah deuterokanonika, diketok palu di Konsili Nisea. Jadinya 66 tambah 9, 75. Lalu mereka mengklaim kami Katolik tapi ditambahin Roma. Jadi ada Katolik mula-mula, itu protokanonika, 66 tercemar ya. Lalu ditambah deutero ya, kanonika kedua 9, jadilah Katolik Roma. Sekarang yang dikenal Katolik Roma. Katolik mula-mula sudah tidak ada. Nanti tambah lagi ortodoks, lalu ada Protestan dan seterusnya. Puji Tuhan, Kristen murni dan konsekuen memakai 66 kitab yang ditulis oleh nabi dan rasul. Kalau deuterokanonika itu bukan ditulis oleh nabi. Ya, itu Salomonya juga Salomo entah berantah ya. Ya gitu ya. Lalu mereka memunculkan para santo-santo. Nah, para santo-santo itulah penulisnya. Itu kitab yang tidak ditulis oleh nabi dan rasul, jadi gugur, tidak memenuhi syarat kitab suci. Ingat ya, kalau ada deuterokanonika pasti ada protokanonika. Saya 1 tahun di Katolik paham kok, ngerti kok. Sementara para PDE, RM ya, yang sekolah doktor 12 tahun termasuk para bosnya celana itu sama ikan besar malah nggak bisa jelasin apa itu protokanonika apa deuterokanonika. Kenapa disebut deutero? Pasti ada protonya. Mereka nggak ngerti ya, cuman main klaim doang. Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam di tatanya.
tahta suci, tahta tinggi yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Very clear. Kalau ada deuterokanonika, pasti ada protokanonika. Ya, masalahnya adalah mereka pada nggak ngerti. Ya puji Tuhan nih, HTD 1 tahun jadi Katolik ya. Jadi rupanya perjalanan hidup saya itu bermakna. Ini kenapa dulu kamu punya pacar orang Katolik ya? Ternyata ya bisa kan cerita protokanonika. Kalian nggak pernah dengar toh protokanonika? Ada deutero pasti ada protonya. Back to the scripture, kembali ke Alkitab Kristen ya. Jangan pakai Bible. Bible itu palsu itu. Ya. Pakailah scripture ya, Alkitab Kristen murni dan konsekuen. Haleluya, amin.